masuk ke segmen Student Corner bersama saya Angel Dangdatu dan saya sendiri karena teman saya yang hostnya lagi pada ulangan. Nah, maaf juga ya untuk kali ini selama 2 bulan lalu udah 2 bulan ya kita nggak tag video, tapi kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari siswa SMA Negeri 7 Balikpapan, khususnya dari anggota Paskibraka. Kira-kira tingkat apa aja ya? Nah, sebelumnya juga kakak-kakak ini sudah maju untuk pada hari Senin upacara sebagai bentuk apresiasi ke mereka sebagai salah satu anggota Paskibraka. Kalian penasaran siapa mereka dan juga anggota Paskibraka dari tingkat apa aja nih? Langsung aja. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hasyuk Arsalan dari SMA 7. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya kami nggak cuma berdua, kami ada 5 orang, 3 saudara yang lainnya sedang ulangan, jadi kami berdua aja yang dipanggil di sini. Selanjutnya silakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Galang Febrian Saputra. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 7 Balikpapan, asal kelas 12 IPA 2. Oke, jadi di sini ada Kak M Hasyuk dan Kak M Galang ya. Dua-duanya pakai Muhammad, guys. Sama-sama dari kelas 12 MIPA 2. Ya, betul. Kan sudah jadi pengibaran di 17 Agustus kan namanya PPI. Sebelumnya kan namanya Capas. Ya. Boleh nggak sih ceritain tentang apa itu Capas dan juga PPI? Ya, kalau untuk Capas itu nama dari singkatan yaitu calon anggota Paskibraka. Jadi pada saat kita jadi Capas itu masa-masa kita dilatih, masa-masa kita dididik, ditempa, itu namanya Capas. Untuk apa tadi Paskibraka ya? PPI, ya? ya betul. Untuk PPI itu singkatan untuk kepanjangannya Purna Paskibraka Indonesia. Gelar kita sebelum pengibaran yang disebutkan sama Galang tadi itu Capas. Setelah penaikan dan penurunan bendera dan itu sudah ganti sebutan, jadi sebutannya Purna Paskibraka Indonesia karena kami sudah selesai menjalankan tugas kami mengibarkan dan menurunkan sang merah putih. Oke, terima kasih untuk Kak Galang dan Kak Hasyuk. Yang kedua adalah dari awal nih ya Kak, bagaimana cara proses dari Capas, kayak tesnya segala macam pendaftaran sampai jadi PPI sesudah pengibaran pada 17 Agustus di Lapangan Merdeka. Jadi Iya, kalau untuk proses dari pendaftaran sampai dengan menjadi anggota Purna Paskibraka itu cukup panjang ya. Untuk pertama-tama itu ada sosialisasi dari pihak Dispora maupun Paskibraka keliling ke sekolah-sekolah seluruh Balikpapan. Setelah itu kami masuk ke sesi pendaftaran. Pendaftaran itu kami yang pertama kami seleksi itu ada 1 minggu. 1 minggu. 5 hari. Ya kisaran 1 minggu atau enggak 5 hari lah. Itu pada hari pertama kami dicek tes postur tubuh. Setelah itu hari kedua Smapta. ya hari kedua itu Smapta Samjas seperti lari, push up, sit up, pull up dan lain-lain lah. Setelah itu hari ketiga Itu sama kesehatan hari dulu. ya dong. Ya, Hari ketiga itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu dibarengi dengan tes tertulis. Jadi dibagi 2 sesi, sebagian tes tertulis, sebagian tes kesehatan. Untuk tes tertulis ini kita diuji atau diberi soal tentang wawasan-wawasan kebangsaan, wawasan Balikpapan, wawasan Kalimantan Timur dan sebagainya. Kalau untuk tes kesehatan kami dites gigi, dites mata, telinga dan lain-lain. Setelah itu jadi ada tes psikotes juga ya, kayak jasmani dan rohani juga ya Kak ya? Iya, betul Iya. sekali. Untuk Untuk selanjutnya jadi setiap hari kita tes itu diselingi dengan tes PBB. Dari awal pendaftaran itu kami
jumlahnya berapa? 280-an ya. 400-an. Putra. Oh, putranya ya 200. Putra kita jumlah 280-an sampai hingga Panto Kiri itu tersisa kurang lebih 70 atau enggak 80. Dan yang penentuan menjadi capas itu 22 putra, ya kan? 22 putra, 23 putri. Iya, betul. Oke, Oke, jadi itu seputar dari proses tes pendaftaran dari Capas hingga Iya. jadi PPI ya. betul Iya. sekali. Oke, untuk karantina ini Kak, boleh tahu ya, semuanya pasti gitu kali ya untuk Iya. paskibrakanya ya. Untuk Untuk karantinanya sendiri, kami masuk ke hotel BDI Townhouse itu pada tanggal 6 Agustus, kurang lebih hamin 2 minggu sebelum pengibaran. Kami di sana dididik dan menjadi orang disiplin yang pokoknya kita disiplin di sana tuh sangat ketat sekali. Setelah itu melainkan kita dilatih untuk kedisiplinan, untuk hidup mandiri, nyuci baju sendiri, Betul. dan pokoknya kita hidup sendirilah berdampingan dengan tim kita supaya pada saat pengibaran itu chemistry kita ada. Itu untuk asrama itu bisa dijelaskan Hasyuk untuk kesehariannya. Oh iya. Untuk kegiatannya, jadi kami bangun pukul mungkin kurang lebih 4 atau enggak setengah 5. Itu kami melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah itu kami apel pagi dan melaksanakan pemanasan untuk kegiatan lari pagi. Setelah itu kami mandi dan lanjut makan pagi. Setelah makan pagi, kami langsung baris masuk ke bis untuk menuju Lapangan Merdeka. Setelah sampai, kami langsung latihan formasi seperti biasa. Terus kami balik ke hotel pukul 10 setengah 11. Setengah 12. Iya, kurang lebih 11 setengah 12 kami balik ke townhouse. Setelah itu kami makan siang, istirahat sebentar, sholat zuhur. Setelah itu kami balik lagi pukul setengah 2, latihan lagi hingga pukul 5 sore. Sesampainya kami di townhouse pukul setengah 6, kami langsung bebersih, mandi, terus makan malam, sholat maghrib dan sholat isya. Setelah itu kami lanjut ke materi malam hingga pukul 10 malam. Setelah materi malam selesai, kami lanjut apel malam dan pergantian piket. Setelah itu gak ada kegiatan lagi, kami langsung lanjut ke kegiatan pribadi seperti nyuci baju dan menyiapkan materi untuk besok. Wah, cukup padat banget ya Kak ya. Ya, Berarti kurang tidur ini ya. benar, Kurang tidur. benar Wah, sekali. tersiksa juga ternyata ya. Jadi selama karantina. Oke. Kebayang sih guys. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Yaitu adalah sini adalah keseruan atau pengalaman selama jadi capas sampai juga dengan jadi PPI. Mungkin dari Kak Hasuk dulu. pengalaman. Iya, atau keseruan selama capas dan juga jadi PPI. Iya, jadi buat keseruannya itu banyak banget. Jadi mulai dari kami pembukaan diklat tanggal 15 Mei itu kami pertama kalinya kita ditempa oleh pelatih-pelatih belum. Jadi Ngelek. pas masa latihan itu kami dapat keseruan seperti ya kami dihukum bareng-bareng, kami senang-senang bareng-bareng. Terus buat dukanya juga ada duka ya. Oh, belum. Belum ya? Masih Oh. pengalaman. Berarti kalau pengalaman itu yang oh. apa dirasakan aja dulu. Jadi ya itu kami dapat banyak teman dari sekolah-sekolah lain, dapat saudara-saudara baru, Wow. dan kami juga dapat pengetahuan yang luas tentang seputar Kota Balikpapan yang diberitahu oleh pihak-pihak Dispora. Kita juga sering diikutkan sosialisasi. Ya mungkin cukup itu. Oke, dari Kak Galang ada pengalaman pribadi juga boleh deh. Oke. Keseruan ya. Kalau untuk keseruan selama menjadi calon anggota Paskibraka itu sama seperti Hasyuk pada saat diklat, karena memang pada saat itu visi kita satu tim itu memang benar-benar dari nol. Kami ditempa, kami dididik sebagaimana rupa sebagai anggota Paskibraka lah. Setelah itu kita mendapatkan banyak ilmu sih. Yang pertama tadi yang disebutkan Hasyuk tentang seputaran Balikpapan. Setelah itu mungkin dengan wawasan-wawasan tentang Paskibraka, jadi wawasan kami semakin luas lah tentang Betul. seputaran Paskibraka. Ya betul. Jadi gitu ya Kak ya.
Oke. Oh ya Kak, ini kan tadi ada yang kayak kegiatannya padat banget nih ya, mungkin sehari selama pra karantina ya. Iya. Kalau boleh tahu itu mengganggu pelajaran atau tidak ya? Atau gimana? Cara mengatasinya juga deh. Untuk kegiatan karantina itu kan kami di karantina selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu kami tidak diizinkan untuk pulang dan tidak diizinkan kunjungan dari orang tua atau siapapun itu. Jadi untuk pembelajaran sendiri itu kami menyusul. Jadi setelah karantina, setelah pengibaran, baru kami lanjut sekolah dan itu kami nyusul. Dan alhamdulillahnya ya guru-guru di SMA Negeri 7 ini tidak terlalu menuntut. Jadi memang menuntut wajib dikumpulkan, cuman Mm-mm. alhamdulillah tidak dipaksakan waktunya. Jadi semampu kita. Oh, jadi gitu kayak. Jadi mungkin agak sedikit terganggu karena ngebut Iya, sistem tugas ya iya setelah benar. pengibaran. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu adalah suka dan dukanya selama jadi awal tes pendaftaran ya CAPAS sampai dengan habis pengibarannya itu dengan PPI ya kan namanya ya. Mungkin dari Kak lagi suka atau dukanya dulu boleh? Ini mau suka apa duka dulu nih? Terserah juga mau suka dukanya juga boleh ataupun sukanya dan dukanya Kak Hasub. Iya, boleh. Oke. Jadi kalau untuk sukanya selama menjadi anggota Capas sampai dengan PPI itu banyak sih. Kalau untuk sukanya kami apa-apa itu bareng. Kami sudah menganggap satu sama lain itu sebagai saudara, maupun mereka dari sekolah manapun itu yang awalnya kami tidak kenal, akhirnya kami menjadi kenal dan merasa terikat lah menjadi seorang saudara. Kalau Duka-duka. untuk duka ya. Iya ya betul. Kalau untuk dukanya itu pasti kita juga kan semuanya sama-sama manusia, pasti kita pernah berbuat kesalahan. Jadi ya mungkin adalah rasa dongkol sedikit kepada saudara-saudara kami yang mengikuti latihan capas itu. Kenapa tuh Kak? Dongkol kenapa tuh? Karena ya mungkin sikap mereka, karena kan semua sikap manusia kan berbeda-beda. Iya Jadi betul mungkin betul. ya kita agak tidak sedikit senang lah dengan sikapnya. Tapi semua itu tenang, semua itu hanya sesaat saja kok. Setelah itu kami ya kembali lagi seperti biasa. Oke, untuk Karena dari kami Kak. harus bersikap profesional lah. Jangan sampai sikap kami yang seperti ini Mhm. menjadi penghancur lah Atau sebagai menjadi permasalahan tim. di Iya aduh benar. ya betul betul. Oke dari Kak Hasyaf ada? Ya mungkin untuk dukanya tadi lebih lengkapnya itu selain dari sikap juga dari kita kan sama-sama ditempa, sama-sama dilatih di sana. Jadi banyak dari mereka yang kurang semangat hingga kami mendapat hukuman karena kami paskibraka itu jiwa korsa. Jadi ya karena satu dihukum, kita semua kena hukum gara-gara satu pihak. Jadi itu yang buat kami biasa dongkol sama saudara sendiri. Cuman dongkolnya paling ya 1 hari aja, paling besoknya Satu sudah. hari juga lama loh Kak Hasyaf. Iya, setelah itu ya besok besok sudah nggak dongkol lagi. Oke. Berarti kayak tergantung mental juga ya, fisik Iya, setiap orang beda-beda juga ya benar-benar. teman-teman. Jadi mungkin wajar ya, setiap orang mungkin juga ada dongkol dengan teman sebayanya. Iya, Tapi itu benar. hanya sesaat saja. Oke, mungkin ada sukanya Kak Hasyaf atau sama dengan Kak Galang? Ya sukanya mungkin kurang lebih dengan Kak Galang. Juga kami sukanya alhamdulillah kami diberi bukan apresiasi tapi kayak apa ya, Hadiah. hadiah Nah, hadiah dari pemerintah Kota Balikpapan, dari Dispora. Kami ada kegiatan Anjang Sana ke Jakarta, jadi wow. semacam study tour Kemana tuh? ke Jakarta. Dan itu ke mana jalan, ke Monas, Monas ke Dufan, gedung Ancol, DPIP. Wow, wow, DPIP, wow. ke Kemenpora. Ya alhamdulillah banyak tempat-tempat yang kami datangi di sana. Itu selama berapa hari Kak? Sehari atau seminggu atau gimana? 4 hari aja. 4 hari, wah lumayan juga ya, Iya, setengah dari 1 minggu. iya benar-benar. Oke, nah ini mungkin yang juga kalian sangat penasarannya dengan pakaiannya ya. Mungkin ada berbeda kali ya dengan paskibraka tingkat nasional, kabupaten, terus tingkat kota dan juga yang ada di sekolah-sekolah mungkinnya pas saat 17-an ya PDH-nya kayak. Iya. Mungkin bisa dijelasin mungkin perbedaannya atau apa aja sih yang spesial dari baju paskibraka? Untuk perbedaannya, kami mungkin untuk tingkat yang kota, provinsi maupun nasional, mungkin yang membedakan itu hanya bahannya aja. Untuk desain dan yang lain-lain kurang lebih sama, cuman ya bahannya aja masing-masing kota, masing-masing daerah itu berbeda. Juga scarf biasanya tiap kota juga beda-beda, ada yang mengkilat, ada yang bahannya kain.
Terus yang ketiga itu ada namanya evolet. Kalau untuk tingkat kota, provinsi, kabupaten maupun nasional, evoletnya hijau. Cuman kalau untuk yang sekolah itu berbeda. Ya, Oke, terus kalau misalkan untuk kayak peci-pecinya nih, peci songkok atau gimana nih ya? Pecinya Iya. peci songkok biasa. peci Oh, songkok biasa Apa biasa. mau ya. ditunjukkan ini gimana? Nah, gimana? Boleh, boleh, boleh. Oh, jadi Iya. ini peci biasa. Mungkin kalau untuk orang yang beragama muslim mungkin ini buat sholat bisa. Cuman Garudanya Iya, dilepas cuman- kalau buat sholat. Dan bedanya kami menambahkan Garuda di sini. Oke, ini Seperti saya itu. juga penasaran nih Kak sama sabuknya tuh ya, warna hijau tuh apa ya Kak? Ada Ini tulisannya tuh. iya, ini jadi namanya kendit. Jadi di kendit ini ada lambang Indonesia dan Garuda. Tulisannya juga di sini ada tulisan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila. Artinya tau nggak Kak? Artinya tuh apa? Boleh tahu nih. Kurang tahu lagi. Waduh, waduh, waduh. Ini Aduh. cuman apa ya? Cuman ya, Ini sekedar- jadi didapatkan ketika kami pengukuhan dari Capas menjadi anggota Paskibraka. Jadi pada tanggal 16 Agustus sebelum kami mengibarkan sang merah putih, kami dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota Balikpapan dan kami memakai ini kendit. Ya, sekedar informasi nih ya. Eh, kami itu menjadi seorang paskibraka itu hanya 3 hari. Jadi pada saat kami dipasangkan kendit ini dan dikukuhkan lah, Iya. bahasanya dikukuhkan, sampai dengan selesai pengibaran dan penurunan 17 Agustus, status kami sudah berbeda, bukan anggota paskibraka lagi, melainkan Purna Paskibraka Indonesia. Seperti itu. Ya, benar sekali. jadi gitu ya Kak ya. Oke. Jadi cuma beda di kayaknya doang ya. Kain. Apa bahan-bahannya gitu. Iya, Jadi benar, semuanya sama ya. Sama. Oke. Mungkin tadi sudah ada dari kesimpulan dari ada suka dukanya juga dapat teman-teman ya, ada suka dan dukanya. Terus itu juga ada pengalamannya juga, ada keseruannya juga ya. Jadi yang buat pengen ikut paskibraka maupun di sekolah tingkat nasional ataupun kabupaten dan kota juga pasti akan sama nih pengalamannya sama Kak Galang dan Kak Hasyuk dan juga 3 orangnya ya. Iya. Betul. Oke. Ini juga nih yang penting nih Kak, selain dari baju, boleh nggak sih Kak kami tahu kayak posisi Kakak saat pengibaran itu jadi apa aja? Eh, posisi saya pada pengibaran pagi, saya menjadi pembentang dan untuk sore saya menjadi 17 kepala. Kalau untuk saya, untuk pengibaran, saya menjadi 17 kepala. Kalau untuk penurunan, saya menjadi Danpok 17. Wow. Itu maksudnya apa ya kayak posisi-posisinya kok beda gitu. Terus untuk penurunan Kak Galang juga penurunan ya. Iya. Kasuk juga. Juga penurunan. Oh, jadi sekaligus Kak ini juga pengibaran juga penurunan ya. Iya, Oke. cuman karena jumlah kita pas, beda sama yang nasional. Kalau mereka nasional kan dibentuk 2 tim, satu tim buat pengibaran, satu tim buat penurunan. Sedangkan tingkat kota cuman satu tim, cuman formasinya dirubah. Bisa. Oh, Iya. dirubah ya. Wow, jadi selama latihan juga perlu ekstra juga ya untuk kayak Iya, benar. formasi barisan pengibaran Iya. dan penurunan ya. Benar. Oke, nah ini untuk penutupan nih adalah kesan dan pesan dari 2 anggota PPI dan juga perwakilan untuk 3 orang yang tidak bisa ke podcast ini. Untuk kesan dari saya senang dan lega sih tentunya, karena saya sudah berada di titik ini. Karena berada di titik ini itu memerlukan usaha, kerja keras juga pastinya, dan dari dulu saya juga hanya bisa berangan-angan, hanya bisa berhayal menjadi seorang anggota paskibraka, dan sekarang akhirnya saya berada di titik ini. Ya, saya bangga dengan diri saya sendiri, terutama kepada kedua orang tua saya sih. Saya juga bisa, alhamdulillahnya saya bisa membanggakan mereka. Wow, Mungkin puji Tuhan. sedikit informasi dari anggota keluarga saya, mungkin saya satu-satunya yang berhasil diberikan kesempatan untuk menjadi seorang anggota Wah, paskibraka. keren. Jadi ada kesenangan tersendiri lah, kebanggaan tersendiri untuk saya, seperti itu. Oke, dari Kak Hasyuk ada Pesan ya, pesan, boleh, kesan juga mau. buat adik-adik yang ada di SMA 7, fisik dan mentalnya disiapkan,
agar nanti siap untuk mendaftar menjadi anggota Paskibraka Kota Balikpapan tahun 2024. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Terus juga yang sudah mengikuti ekskul Paskibra SMA 7 jangan bolos-bolos latihan, jangan elelean agar kalian nanti bisa lolos menjadi anggota Paskibraka. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan dari Kak Galang dan Kak Hasyuk. Jadi buat kalian nih adik-adik dan juga yang kelas 11-nya, kalau kelas 11 bisa nggak, Kelas Kak? 11 Masih bisa. Masih bisa ya teman-teman, untuk tahun depan bulan berapa waktu kira-kira? Bulan Februari. Februari ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian tadi benar kata Kak Hasuk yang sudah mendaftar menjadi anggota atau ekskul di SMA Negeri 7 Balikpapan, bisa aja langsung ke kakak berdua atau dari ketuanya ya, ada Kak Galang di Iya, sini. Terus juga kalian minta bekal ataupun sekedar materi untuk tahun depan ataupun paskibraka juga bisa ke Kak Iya, Galang. benar-benar. Oke, jadi sekian untuk video setelah 2 bulan vakum untuk take dari Kak Galang dan Kak Hasyuk dan juga 3 orangnya, dan termasuk satu ada teman saya namanya Dewi Hestinoviana dari kelas 11C. Iya, buat saudara saya yang lainnya itu ada Haryo Satrio Binangun dari 12 IPA 4 dan ada Muhammad Akila Zulfitra dari kelas 12 IPA 1 dan Dewi dari kelas 11C. Ya, 11. Jadi cuma satu doang nih ya, kayak kelas 11 dan C. Iya. Iya. Oke, keren. Jadi buat kalian yang kelas 10, kelas 11 juga bisa ya, jadi nerusin Kak Galang dan Kak Sudan juga 3 orang lainnya. Amin. Oke, sekian dari segmen Student Corner bersama anggota Campas atau PPI kita. See you untuk tahun depan atau yang selanjutnya. Dadah.